Menikahi gadis manja. Bab Kinta, kamu lihat di raga? Tanya Yogi yang melihat Kinta masih berada di taman. Ya, restoran Kenan memang didesain ada sebuah taman yang dihiasi dengan bunga-bunga dan lampu hias sehingga membuat pemandangan menjadi indah ketika di malam hari, sedangkan Jilka di siang hari terap terlihat indah dengan bunga-bunga indah yang bermekaran. Ia tadi pergi ke toilet dengan Naura, jawab Kinta dengan jujur. Tapi Naura bilang sedang bersama kamu, ujar Kenan lagi yang membuat Kinta mengerutkan alisnya. Tadinya memang iya, tapi tadi katanya kebelet ingin buang air kecil lalu diantar ke toilet oleh Naura, jelas Kinta, sedangkan Yogi merasa ada yang tidak beres. Kebetulan sekali di sana juga ada Excel yang menghadiri acara grand openingnya Kenan. Excel tidak sengaja melihat Yogi yang sedang panik dan kebingungan. "Tuan Yogi, Anda kenapa?" tanya Excel. Tuan Excel, tidak, saya hanya mencari adik Sata yang tiba-tiba hilang," jawab Yogi, dan entah kenapa membuat Excel juga ikutan panik saat mendengar berita itu. "Apa? Kok bisa? Ya sudah, aku bantuin cari," ujar Excel. "Tadi ke toilet dengan Naura," beritahu Kinta sekali lagi, dan tanpa pikir panjang Yogi dan Excel langsung menuju ke sana. 22. Sesampainya di toilet, Excel dan Yogi mendengar suara Dira yang berteriak meminta tolong. Seketika Excel dan Yogi saling pandang menajamkan pendengarannya, lalu sedetik kemudian Excel dan Yogi langsung masuk ke dalam toilet wanita, dan betapa terkejutnya Excel dan Yogi melihat Dira yang ingin diperkosa oleh seorang laki-laki parubaya. Tanpa babi bu, Yogi langsung menerjang tubuh laki-laki parubaya itu hingga terjungkal ke lantai. "Dasar bedebah," umpat Yogi yang langsung memukuli laki-laki itu secara membabi buta. Sungguh Yogi tidak terima istrinya hampir saja diperkosa, untung saja dirinya cepat datang, coba kalau enggak. Sementara Excel langsung mendekati Dira yang badannya langsung luruh ke lantai. Dira menangis dengan menggelengkan kepalanya, kedua tangannya disilangkan ke dadanya, sepertinya Dira sangat ketakutan. "Jangan mendekat, jangan sentuh aku," teriak Dira ketika Excel mendekatinya. "Hai Dira, ini aku Excel, tenanglah, aku gak akan ngapa-ngapain kamu," ujar Excel, tapi Dira tetap ketakutan. "Jangan mendekat, pergi kamu, pergi," teriak Dira dengan menangis pilu. Excel berpikir jika Dira mengalami trauma sehingga histeris seperti itu. Akhirnya Excel mengalah dan menjauh dari Dira. Excel melihat jika Yogi masih menghajar laki-laki otak mesum itu dengan membabi buta, lantas Excel segera menghentikannya. Bukan apa-apa, laki-laki itu bisa mati jika terus dihajar oleh Yogi. "Dev, berhentilah, udah cukup, dia bisa mati nanti," ujar Excel dengan menarik Yogi, dan seketika Yogi berhenti memukuli laki-laki itu. Laki-laki parubaya itu langsung terkapar tak sadarkan diri di lantai kamar mandi dengan wajah yang sudah babak belur. "Dira, baik tidak?" Yogi yang langsung mendekati Dira. Jangan sentuh aku," teriak Dira lagi saat Yogi mendekatinya. "Tenanglah, ini aku Yogi," ujar Yogi yang membuat Dira berhenti berteriak histeris. Dengan tubuh gemetar Dira langsung memeluk Yogi. "Mas Yogi," gumam Dira dengan lirih. "Iya, ini aku, tenanglah, kamu sudah aman," ujar Yogi yang langsung membalas memeluk istrinya. Gak lama Yogi melepaskan pelukannya dan Yogi baru menyadari jika pipi Dira terdapat cap 5 jari dan jangan lupakan sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Melihat itu Yogi sangat marah. Yogi ingin menghajar laki-laki tua bangka itu lagi, tapi langsung ditahan oleh Excel. "Dev, udah, nanti dia bisa mati dan urusannya bisa makin panjang, mending kamu urusin adik kamu itu, dia lebih membutuhkanmu." Mendengar perkataan dari Excel, Yogi langsung mengurungkan niatnya karena apa yang dibilang oleh Excel itu ada benarnya juga. "Kita pulang ya," ujar Yogi. Yogi membuka jasnya untuk dipakaikan ke Dira. Setelah itu Yogi menggendong Dira ala Beidal style. "Lewat belakang aja Dev, biar gak dilihatin banyak orang," ujar Excel, sedangkan Yogi langsung menganggukkan kepalanya setuju.
23. Yogi langsung membawa Dira pulang melalui pintu belakang sedangkan Excel kembali ke tempat acara meninggalkan laki-laki yang sudah ingin melecehkan Dira begitu saja. Perkiraan Excel laki-laki itu hanya pingsan jadi Excel tidak memusingkannya. Excel tidak mau menolongnya biarlah itu sebagai hukuman untuk laki-laki mesum sepertinya. Laki-laki itu ternyata bernama Carlos. Sementara di tempat acara Ray menanyakan Dira ke Kinta sewaktu Ray menemukan Kinta di taman. Kinta ternyata kamu di sini, lalu Diranya mana? Tanya Ray. Tauk nih tadi ke toilet dengan Naura tapi sampai sekarang belum balik, jawab Kinta. Apa? Kok Naura tadi ada di sana? Ujar Ray dengan menunjuk sebuah tempat yang tadi didudukinya bersama Kenan dan Yogi. Tadi sih udah disusul ke toilet sama Yogi dan satu cowok lagi aku gak kenal, jelas Kinta sedangkan Ray hanya ria saja. Tiba-tiba Kenan juga datang menanyakan Dira. Dira udah ketemu? Belum, tapi tadi udah disusul Yogi ke toilet karena kata Kinta tadi Dira ke toilet dengan Naura, jawab Ray. Dengan Naura? Bukannya Naura ada di sana, ujar Kenan yang mencium bau-bau tidak beres. Tiba-tiba Kinta melihat Excel yang sedang melintas ingin keluar dari restoran itu. Hai kamu, tunggu, panggil Kinta yang belum tahu namanya Excel. Mbak manggil saya, tanya Excel. Iya, gimana Dira udah ketemu? Tanya Kinta. Iya sudah dan udah dibawa pulang oleh Yogi, jawab Excel tapi tiba-tiba Naura datang dan mendengar pembicaraan terakhir Excel. Apa? Yogi dan Dira udah pulang? Lalu aku gimana kok malah ditinggalin sih? Ujar Naura dengan kesal karena ditinggal pulang duluan oleh Yogi dan Dira. Ya ampun Naura kamu udah gede bisa pulang naik taksi, balas Ray dengan malas. Setelah itu Naura segera pergi dengan melengos. Oke aku cabut dulu, pamit Excel yang sudah ingin pulang. Oke, jawab Kinta sedangkan Ray dan Kenan hanya menganggukkan kepalanya. Kok gue ngerasa aneh ya dengan Naura, ujar Kenan setelah Excel pergi. Iya aku juga, tambah Kinta. Kira-kira Dira kenapa ya kok tiba-tiba Yogi langsung pulang begitu aja, gak biasanya, ujar Ray. Udah mending besok kita tanyain langsung aja ke orangannya, balas Kenan yang sepemikiran dengan Ray. Di dalam mobil Yogi merasa kasihan dengan Dira yang masih tanpa ketakutan. Maafin aku Ray yang gak becus jagain kamu sehingga kamu jadi kayak gini, gumam Yogi dalam hati dengan fokus menyetir sementara Dira kini duduk dengan meringkuk. Yogi segera menghubungi Kenan untuk mengurus laki-laki tua yang hampir memperkosa istrinya tadi. Rasanya hukuman itu belum cukup untuknya. Yogi ingin memberikan pelajaran yang lebih supaya laki-laki bau tanah itu kapok. 24. Yogi lebih memilih untuk mengirim pesan singkat saja karena Yogi gak mungkin menelpon Kenan mengingat di sebelahnya ada Dira dan Yogi gak mau Dira mendengar percakapannya. Ken lo urus laki-laki tua yang gue hajar di toilet restoran lo tadi, lo amanin sampai anak buah gue datang, begitulah kira-kira pesan yang Yogi kirim untuk Kenan, dan gak lama Kenan membalasnya. Oke, hanya itu isi pesan balasan dari Kenan. Kenan gak mungkin menuntut penjelasan mengingat dirinya sebagai pemilik restoran yang tentunya sedang sibuk. Sesampainya di rumah Yogi langsung turun dari mobilnya lantas Yogi segera membuka pintu mobil penumpang bagian depan. Yogi langsung menggendong Dira ala bridal style dan membawanya masuk ke dalam rumah. Suasana rumah sudah sangat sepi karena memang sudah larut malam. Big Kevin sudah pulang belum? Tanya Yogi saat melihat seorang pelayan. Iya tuan sudah mungkin sedang di kamarnya, jawab pelayan itu sedangkan Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu Yogi segera naik ke lantai atas menuju ke kamarnya. Yogi menurunkan Dira di atas ranjang dengan pelan. Saat Yogi ingin beranjak dari ranjang tiba-tiba Dira malah menarik tangannya. Jangan pergi aku mohon, aku takut, ujar Dira dengan raut wajah yang cemas. Tenang aja aku gak akan pergi,
Aku cuma mau ambil air es buat mengompres sudut bibir kamu biar gak bengkak, balas Yogi. Yogi segera memencet sebuah tombol yang berada di dalam kamarnya. Alat itu bisa langsung terhubung ke pelayan di rumahnya. Yogi menyuruh pelayan di rumahnya supaya membawa es batu ke kamarnya, dan gak lama pintu kamarnya ada yang mengetuk. Yogi sudah bisa menebak jika itu adalah seorang pelayan yang membawakannya es batu. Setelah Yogi membuka pintu kamarnya, ternyata dugaannya benar jika yang datang adalah seorang pelayan. "Ini yang Anda minta Tuan," ujar pelayan itu dengan memberikan pesanan Yogi, dan Yogi pun segera menerimanya. "Iya Bik," jawab Yogi, dan setelah itu Yogi segera menutup pintunya kembali. Yogi segera mengompres pipi Dira yang habis kena tampar supaya tidak bengkak. "Ah sakit," Dira meringis kala Yogi mengompres pipinya. "Maaf ini udah pelan kok," ujar Yogi saat Dira mengadu kesakitan. "Pelan-pelan sakit," keluhnya dengan menangis. Baru kali ini Dira mengalami kekerasan dan hampir dilecehkan. "Iya ini udah pelan, kamu tahanlah sebentar ya," ujar Yogi, dan Dira hanya mengangguk kepalanya. "Sial, masak istri aku yang cantik ini ditampar, awas aja kamu tua bangka," gumam Yogi dalam hati yang masih gak terima. "Udah selesai dan sekarang lebih baik kamu ganti baju dulu lalu setelah itu tidur," titah Yogi yang dianguki oleh Dira. Dira segera masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu Dira mengganti bajunya dengan baju tidur, celana serta atasan lengan pendek sehingga kaki jenjangnya yang putih dan mulus itu terekspose. "Dira pakai apa aja tetap aja cantik," gumam Yogi dalam hati saat melihat Dira memakai baju tidurnya yang 25. Tampak sederhana namun jika dipakai oleh Dira baju itu jadi terlihat sangat bagus. "Sekarang kamu tidur ya," ujar Yogi saat melihat Dira menaiki ranjang. Dira hanya menganggukkan kepalanya lalu Dira segera merebahkan tubuhnya untuk tidur dan Yogi segera menyelimutinya. "Mas Yogi jangan pergi, aku takut," ujar Dira dengan memegangi tangan suaminya. "Iya aku temenin kamu tidur di sini." Yogi langsung membuka kaos dan celananya sehingga menyisakan boxernya saja. Setelah itu Yogi langsung naik ke atas ranjang dan tidur dengan memeluk Dira. Dira sudah mulai terbiasa dengan suaminya jika tidur gak bisa pakai kaos dan Dira selalu merasa nyaman jika suaminya tengah memeluknya seperti sekarang. Gak lama keduanya sudah sama-sama menyusuri ke alam mimpi. Pagi harinya digemparkan oleh berita Yogi dan Naura. Berita itu mengatakan jika Yogi Erlangga yang seorang pembisnis sukses dan Naura Wilson yang merupakan seorang model mempunyai hubungan spesial. 26. Di pagi hari itu Yogi dan Dira masih asyik menyelami mimpinya, sedangkan orang-orang sudah pada heboh dengan berita antara Yogi dan Naura yang diduga memiliki hubungan spesial. Yogi mulai terusik dari tidurnya karena dering ponsel yang terus berdering. "Siapa sih yang pagi-pagi udah berisik aja," gumam Yogi yang tidak bisa meregangkan otot-ototnya karena dipeluk oleh Dira. Yogi segera menyingkirkan tangan Dira dari atas tubuhnya dengan pelan, takut jika mengusik tidur istri kecilnya. Setelah itu baru Yogi mengambil ponselnya yang terus berdering dari tadi. Ternyata setelah dilihat itu dari asistennya yang bernama Al. "Halo Al, ada apa sih, gangguin aja," jawab Yogi dengan kesal karena merasa terganggu. "Maaf Tuan, ini penting, apa Anda sudah melihat berita pagi ini?" tanya Al. "Aduh, ya belumlah, bangun aja baru gini," jawab Yogi. "Coba deh Tuan lihat berita Tuan dan Nona Naura sedang heboh," ujar Al memberitahu. "Maksudnya beritaku dan Naura tentang apa?" tanya Yogi. "Hubungan Tuan dan Nona Naura sudah diketahui publik Tuan," jawabnya yang membuat Yogi sangat terkejut. "Apa? Kenapa bisa?" tanyanya. "Saya juga tidak tahu Tuan. Aku mau kamu redam dan hapus semua berita itu, jangan ada sampai yang tertinggal," titah Yogi yang langsung disanggupi oleh Al. "Iya Tuan, akan segera saya laksanakan secepatnya,"
dan saya jamin berita itu tidak akan muncul lagi di media ataupun di televisi, jawab Ai. Setelah itu Yogi langsung mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Sial, gimana bisa padahal aku udah mau mutusin Naura, gumam Yogi dalam hati yang langsung beranjak dari ranjang. Yogi langsung pergi ke ruang kerjanya. Setelah Yogi melihat beritanya dan Naura, Yogi langsung ingin ngamuk. Banyak sekali foto-fotonya yang sedang bersama Naura tersebar ke media. Menurut Yogi foto itu biasa aja karena hanya bergandengan tangan atau duduk bersama, tapi di mata masyarakat foto itu terlihat mesra. Sit, perbuatan siapa sih ini? RGGG bikin pusing aja, umpat Yogi dengan menyugar rambutnya ke belakang. Tiba-tiba ponsel Yogi berdering dan setelah Yogi melihatnya ternyata dari Naura, lalu Yogi segera mengangkatnya. Halo, jawab Yogi dengan rasa kesalnya. Iya Yogi, kamu sudah melihat belum kalau hubungan kita sudah diketahui oleh publik, ujar Naura yang pura-pura terkejut padahal dialah dalangnya. Iya aku sudah tahu, apa ini semua karena ulahmu? Bukannya aku sudah bilang kalau aku gak mau jika hubungan kita diketahui oleh publik, balas Yogi dengan menuduh Naura. 27. Kok kamu malah nuduh aku sih Van? Aku aja kaget loh saat melihat berita pagi ini, kilahnya. Mendengar jawaban Naura, Yogi langsung memutuskan panggilannya sehingga membuat Naura yang berada di seberang sana merasa sangat kesal. Ya ampun, Yogi belum juga selesai bicara udah main dimatiin aja, senggaknya bicara manis sedikit kayak dengan pacarnya, bukan malah main dimatiin gini. Tapi jangan sampai Yogi tahu kalau ini memang ulahku, gumam Naura dalam hati dengan meremas ponselnya karena merasa kesal dengan sikap Yogi. Sementara itu Kevin yang sedang menyalakan televisi pagi itu tidak sengaja melihat berita tentang hubungan kakaknya dan Naura yang tengah heboh diperbincangkan. Kevin tahu jika kakaknya tidak suka jika kehidupan pribadinya disorot oleh media, tapi ini apa berita tentang kakaknya dan Naura malah sedang heboh diperbincangkan? Apa kakaknya sengaja begitu, pikir Kevin. Apa? Jadi kakak masih berhubungan dengan Kak Naura? Keterlaluan, sudah punya istri juga, aku gak bisa membiarkannya menyakiti Dira, gumam Kevin dengan mengepalkan tangannya. Kevin memutuskan untuk langsung keluar dari kamar untuk mencari kakaknya. Bibik tahu di mana Kak Yogi? Tanya Kevin saat melihat seorang pelayan yang sedang membersihkan lantai. Kevin gak mau mendatangi Yogi ke kamarnya. Kevin merasa gak enak aja jika ada Dira dan dirinya malah membicarakan hubungan kakaknya dengan Naura. Bibik, lihat Tuan Yogi tadi masuk ke dalam ruang kerjanya dan, jawab pelayan itu. Sementara Kevin langsung menaiki tangga kembali ingin ke ruang kerja kakaknya. Setelah sampai Kevin langsung masuk ke dalam ruang kerja kakaknya begitu saja. Kak Yogi, apa-apaan sih, kenapa Kak Yogi masih menjalin hubungan dengan Kak Naura? Ujar Kevin dengan marah-marah sehingga membuat Yogi bingung karena tiba-tiba saja adiknya masuk dalam ruang kerjanya dan langsung marah-marah gak jelas. Kamu apaan sih Vin, datang-datang main marah-marah aja, balas Yogi. Gimana aku gak marah? Kak Yogi sudah mempermainkan Dira dan Kevin gak terima itu. Seharusnya jika Kak Yogi sudah memutuskan untuk menikahi Dira, Kak Yogi harus siap untuk memutuskan Kak Naura, ujar Kevin dengan marah-marah. Kevin gak terima jika Dira disakiti oleh kakaknya, sementara Yogi jadi curiga jika adiknya memang benar telah menyukai Dira. Hai, aku juga sudah mau mutusin Naura, jawab Yogi. Halah bullshit, mau mutusin apaan, buktinya kakak masih ada hubungan dengan Kak Naura, bahkan hubungan kalian semakin heboh itu media, balas Kevin yang tadi sudah melihat beritanya.